Pertandingan antara West Ham United versus Manchester United akan berlangsung di Stadion London pada Minggu 27 Oktober 2024 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Laga West Ham United versus Manchester United bisa dibilang sebagai paling menentukan bagi sang pelatih kedua tim itu. Karena Julen dan Erik ten Hag sedang dalam posisi tertekan. West Ham dipermalukan 4-1 oleh rival London Tottenham Hotspur akhir pekan lalu, sedangkan Setan Merah memperoleh kemenangan melegakan 2-1 atas Brentford sebelum akhirnya kembali merenung di kompetisi Eropa saat dihadang Fenerbahce dengan hasil imbang 1-1. Dan kemenangan atas Brentford di pekan lalu merupakan satu-satunya kemenangan yang bisa dibanggakan Manchester United dalam 7 pertandingan terakhir. Hasilnya, klasemen Liga Premier masih memberikan gambaran suram bagi tim Ten Hag yang berada di posisi ke-12 yang biasa-biasa saja dan terpaut 6 poin dari 4 besar. Absen dalam hasil imbang dengan Fenerbahce karena skorsing Liga Eropa Kapten Manchester United, Bruno Fernandes kini fit dan bersemangat untuk bermain lagi setelah menyaksikan salah satu kandidat paling tidak terduga bermain menggantikannya melawan tim Mourinho. Noussair Mazraoui secara mengejutkan terpilih sebagai pemain nomor 10 pada pertengahan minggu, tetapi sekarang harus kembali bertugas bertahan. Dan Ten Hag juga berharap Jonny Evans dapat kembali pulih dari cedera. Tetapi Anthony diragukan lagi karena masalah yang dialaminya pada hari Kamis. Kobbie Mainoo paha, Leny Yoro pergelangan kaki, Harry Maguire betis, Luke Shaw betis, Tyrell Malaysia juga lutut, dan Mason Mount benturan. Semuanya diperkirakan akan absen bagi tim tamu yang kaptennya Bruno Fernandes belum pernah mencetak gol melawan West Ham dalam 12 percobaan sebelumnya. Ten Hag berharap Manuel Ugarte dapat melanjutkan malam solidnya. Penampilan terbaik sang gelandang untuk klub barunya sejak kedatangannya senilai $67,54 juta pada bulan Agustus. Diprediksi dalam laga kali ini Manchester United menang tipis dari West Ham United. Sebuah gambar dapat menggambarkan 1000 kata dan amat tidak tampak senang saat bersiap memasuki lapangan selama pertandingan Manchester United melawan Fenerbahce pada Kamis malam. Amat terlihat berdiri di pinggir lapangan, menunggu untuk digantikan, dengan ekspresi muram saat Rene Hag, Ruud van Nistelrooy, dan Andreas Gerson mencoba menyemangatinya. Pertandingan tinggal menyisakan beberapa menit dan Amat jelas kesal karena tidak bermain sejak awal dan kemudian diabaikan untuk menggantikan Anthony ketika Marcus Rashford digantikan dalam keputusan yang mengejutkan. Pemain sayap asal Brazil itu ditandu keluar lapangan pada menit ke-89 dan itu memberi Amat kesempatan, tetapi sudah terlambat. Noussair Mazraoui dipilih sebagai pemain 10 saat Bruno absen. Posisi yang pernah dimainkan Amat sebelumnya. Ia harus menghadapi 2 kemunduran dalam satu malam. Jadi wajar saja jika ia tampak begitu kecewa saat akhirnya diminta untuk melakukan pemanasan. Amat yang kini berusia 22 tahun telah memasuki tahun terakhir kontraknya di United. Klub tersebut memiliki opsi perpanjangan 1 tahun dan berencana untuk menegosiasikan persyaratan baru guna mengamankan masa depannya dalam jangka panjang. Tetapi Amat mungkin perlu diyakinkan bahwa ia berada di klub yang tepat untuk mengembangkan karirnya. Mungkin Amat sudah tidak bersemangat lagi dalam latihan dan Ten Hag melihat sesuatu yang tidak dilihat publik. Tetapi, sungguh aneh melihatnya semakin jarang dimainkan dalam pertandingan terakhir. Ya, tepat ketika ia menikmati musim terobosan yang sangat ia dambakan, ia tampaknya kembali ke titik awal. Pemain sayap itu telah maju selangkah dan mundur 2 langkah. Ia harusnya membuat keputusan tentang masa depannya dan telah menerima sinyal yang beragam dari Ten Hag. Tidak ada yang bisa menyalahkan Amat karena mendesaknya untuk hengkang jika kesulitannya terus berlanjut. Tetapi ada kemungkinan ia tergoda untuk bertahan dan bertahan lebih lama dari Ten Hag. Kerutan di wajah Amat di Turki menunjukkan apa yang sedang dipikirkannya dan akan menarik untuk melihat seberapa sering dia tampil dalam beberapa minggu mendatang.
Manchester United bermain imbang 1-1 menghadapi tuan rumah Fenerbahce dalam laga matchday 3 League Pass Liga Eropa 2024-2025 di Ulker Stadium Jumat 25 Oktober 2024 dini hari. MU sejatinya mampu memimpin lebih dahulu lewat gol yang dicetak Christian Eriksen di menit ke-15. Keunggulan setan merah pun bertahan hingga turun minum. Sayang, gawang Andre Onana harus bobol di awal babak kedua lewat gol Youssef En-Nesyri. Skor imbang 1-1 pun tetap tak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat MU belum juga mampu meraih kemenangan di Liga Eropa musim ini dan kini tercecer di peringkat 21 klasemen sementara League Pass. Bagaimana rapor para pemain MU di laga ini? Simak ulasan selengkapnya di sini. Keterbatasan opsi pemain membuat Erik ten Hag melakukan sejumlah eksperimen di laga ini, termasuk di lini belakang. Lisandro Martinez dimainkan di pos bek kiri. Hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Kuartet bek bermain di bawah standar. Meski demikian, Andre Onana bermain apik di bawah Mister dan sempat melakukan 2 penyelamatan beruntun. Eksperimen juga dilakukan ten Hag di lini tengah. Secara luar biasa, pria asal Belanda itu memilih untuk memainkan Noussair Mazraoui yang berposisi asli sebagai bek kanan di pos pemain nomor 10. Wajar jika Mazraoui kesulitan menjalankan peran ini. Positifnya 2 gelandang MU lain yakni Manuel Ugarte dan Christian Eriksen bermain cukup impresif. Performa lini depan MU di laga ini terbilang biasa aja. Bahkan Joshua Zirkzee bisa dibilang sangat kurang meski sempat berandil memberi assist bagi gol Eriksen. Dari 4 pergantian pemain yang dilakukan ten Hag, nyaris tidak ada yang memberi dampak signifikan bagi permainan MU di babak kedua. Ini bukanlah penampilan yang luar biasa dari United meskipun ada beberapa ketakutan. Manuel Ugarte melakukan blok menakjubkan untuk menggagalkan gol Dusan Tadic sebelum Andre Onana menghasilkan momen gemilang. Umpan silang Sebastian dari sisi sayap kiri berhasil mencapai Youssef, namun upaya pertamanya berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Onana. Saat bola kembali ke kotak penalti, En-Nesyri kembali menjadi yang pertama muncul ke permukaan saat ia menyundul bola ke arah gawang. Onana kembali melakukan penyelamatan akrobatik menepis bola melewati mister gawang saat pemain United merayakan penyelamatan gandanya. Bos Fenerbahce, Jose Mourinho tidak begitu gembira tetapi tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Mourinho terlihat sangat heran ketika Onana gagal mempertahankan keunggulan timnya bukan hanya sekali, tetapi 2 kali dalam upayanya mempertahankan rekor kemenangannya. Fenerbahce bahkan terlihat tertawa dan bercanda dengan Onana di terowongan sebelum babak kedua. Tidak diragukan lagi mengagumi penyelamatannya yang luar biasa. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-21 dalam format fase Liga Eropa setelah 3 pertandingan pembukaan mereka di musim 2024-2025. Erik ten Hag membuat keputusan berani dengan memasukkan pemain sayap United yang tampil buruk Antony pada babak kedua pertandingan Liga Eropa di Istanbul. Antony yang banyak dikritik atas performa dan dampaknya sejak kepindahannya tahun 2022 menggantikan Marcus Rashford pada menit ke-73 dan hanya bertahan selama 16 menit. Pemain sayap asal Brasil berusia 24 tahun itu terlihat memegang betisnya dan tampak tidak nyaman sebelum ia dipaksa keluar lapangan dengan tanduk. Antony kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama Old Trafford musim ini. Dengan mantan bintang Ajax itu hanya bermain dalam 5 pertandingan musim ini. Manajer United Ten Hag terpaksa menarik keluar pemain internasional Brasil tersebut pada menit ke-89 dan Amad Diallo turun ke lapangan untuk menyelesaikan sisa pertandingan. Penggemar United di platform media sosial X yang sebelumnya dikenal Twitter mengecam keputusan Ten Hag untuk memasukkan Antony dan bukan Amad Diallo sebagai pemain pengganti yang berpengaruh.